Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan masyarakat yang kecewa atas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung menggema di mana-mana, teman-teman. Dari Kalimantan, Papua, Yogyakarta, Sumatera dan lain sebagainya. Demo dalam skala kecil maupun besar juga terjadi di mana-mana, teman-teman. Tetapi yang menjadi masalah adalah delik aduan. Jadi harus yang merasa dihina atau merasa seseorang yang merasa direndahkan harus melaporkan langsung ke polisi, dan dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi tentu saja tidak mau melaporkan ya, karena Presiden Jokowi itu menganggap segala sesuatunya adalah hal kecil dan beliau saat ini sedang fokus kerja ya. Lalu mari kita lihat sama-sama, teman-teman, demo-demo di berbagai daerah yang luar biasa, terutama anak-anak muda Papua juga turun untuk demo ya. Diterima, baik di Polres Bekasi pun diterima, dan di seluruh Polres Indonesia. Hari ini rakyat bergerak untuk melaporkan Rocky Gerung. Angkat Rocky Gerung. Kalimantan ini ya. Ada upaya-upaya propaganda dari mereka, agitasi provokasi yang dimainkan oleh mereka. Perlu diketahui dari awal petinggi-petinggi baik di Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman juga mengawal kasus ini dari awal. Saya juga sampaikan tadi pagi kepada Ketua MPR Bang Bamsud supaya kasus ini menjadi perhatian daripada penegak hukum. Biar Kapolri, Kapolda dan jajaran seluruh kepolisian Republik Indonesia segera memanggil Rocky Gerung, karena saya sudah di BAP, saya juga sudah diperiksa, dan hari ini kita minta jangan sampai Rocky Gerung ditangkap oleh rakyat Indonesia. Wow, bahaya kalau ditangkap rakyat ya. Ya, supaya Kapolri, Wakapolri, bagian petinggi-petinggi Mabes Polri, baik Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan daripada rakyat Indonesia, baik itu di Mabes dan di Polda seluruh Indonesia, jangan sampai Rocky Gerung kami tangkap. Kami kasih waktu 1 kali 24 jam. Jika sampai jam 12 malam ini Rocky Gerung tidak ditangkap, maka kami akan bergerak untuk menangkap dia. Wah, luar biasa. Kita sampaikan kepada Mabes Polri untuk segera, karena kasus ini merupakan kasus yang sangat menjadi perhatian publik. Seorang presiden rakyat, Presiden Jokowi yang hari ini dicintai oleh rakyat Indonesia, yang lagi membangun bangsa Indonesia. Tetap si Rocky, tangkap si Rocky sekarang juga. 25 Dingo, dan jatuh. Demo di mana-mana ya. Bego Rocky Gerung, bego, harus ditangkap. mana Mas Didi? Rocky Gerung bego, harus ditangkap. Aduh. Saat ini kita teman-teman, kita turun di Mabes Polri ini untuk apa, teman-teman? Untuk menangkap satu orang yang bernama Rocky Gerung, teman-teman. Di mana dia telah menghina simbol negara kita. Betul tidak, teman-teman? Dia telah menghina Presiden Jokowi yang sudah dipilih oleh rakyat secara sah. Betul tidak, teman-teman? Kata-kata dia telah membuat kegaduhan, telah membuat keonaran, telah membuat seluruh rakyat Indonesia yang awam untuk melakukan people power. Betul tidak, teman-teman? Kita kaum nasionalis saat ini, nation people akan melawan people power apa-apa. Betul tidak, teman-teman? Kita kalian, silakan. Kita tidak akan membiarkan. Ini di Yogyakarta ya. Tadi malam kalau nggak salah ya. Penolakan terhadap Rocky Gerung di Yogyakarta, karena di berbagai daerah, teman-teman, penolakan dan juga demo skala kecil maupun sedikit besar untuk menekan kepolisian untuk segera menangkap Rocky Gerung, karena memang ini sudah menjadi atensi publik ya, jadi atensi publik dan perhatian yang sangat luas. Jadi saya pikir kepolisian harus segera bertindak untuk mengurangi tensi-tensi panas di berbagai daerah. Yogyakarta ini ya.
Tapi keseluruhan kita lihat memang berlangsung tertib dan aman. Tidak ada hal-hal yang patut untuk dikhawatirkan. Barisan Merah Putih, Kabupaten Biak-Numfor. Ini di Papua ya. Rocky Gerung yang telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat yang telah menghina Kepala Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Agar pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia agar memproses hukum Rocky Gerung yang telah meresahkan masyarakat Indonesia. 2. Kepolisian jangan takut, tindak tegas dan tangkap orang-orang seperti Rocky Gerung. 3. Pernyataan Rocky Gerung telah membuat gaduh di negara Republik Indonesia. Kami mengecam dan mengetuk pernyataan Rocky Gerung karena telah merusak kedamaian, ketentraman di Indonesia serta memecah belah bersatu kesatuan bangsa Indonesia. Kami tolak Rocky Gerung di Papua. Orang seperti Rocky Gerung harus diusir dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan petanda Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Biak-Numfor. Biak 2 Agustus tahun 2023. Merdeka! 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 Papua ya. Merdeka! Papua. Sebagai orang kampung dan pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, maka saya memutuskan tidak akan mau memilih capres pada Pilpres yang akan datang, di mana di dalamnya ada Rocky Gerung. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak akan memilih calon presiden di mana di dalamnya ada Rocky Gerung. Kalau Anda gimana? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Papua bersuara. Jokowi adalah presiden kita. Itu ya Lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun. Dia mimpin Jadi bahasa Jawa. negoro Indonesia. Ya jenenge menungso Lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi Lur. Nek ade bahas negoro demokrasi. Niki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Ah, elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh yo pemerintah yo mikir rakyate, yo oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho, Lur. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne koyo misale di apa dibanjing-banjingke, ditolol-tololne, apa cacian apa piye-piye ngono kuwi. Nek Jokowi, ku wis bako Lur. Dek iki bapak sudah biasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Aku Jokowi Lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nampa kabeh, cacian, magian, ketinggian, hinaan ngono kuwi, golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe urip nang kene saiki. Ngono kuwi Lur. Dikarungin. Siji Lur. Aku bersyukur. Pindah bahasa Indonesia toh, Bang? Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono Lur. Dadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi Lur. Dadi nek tanggapanku aku mau ngomong. Matur nuwun Pak Jokowi. Wes sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Laki-laki goblok. Kau bicara presiden. Kau tidak tahu bahwa kami di Papua nih, kami cinta dia Presiden Jokowi. Jadi kau laki-laki yang tak ada hambat, pengangguran abadi, kau sedang bicara tentang kepala negara. Biar bagaimanapun dia ada di kami puhati. Jokowi itu ada di kami puhati. Di kami puhati. Kami orang Papua cinta Jokowi. Jadi laki-laki yang terhadap hamba kutu model macam kau itu toh, kau ada depan saya sini demi Tuhan, saya sumpah saja. Kau terhadap nama. Kimai, laki-laki yang terhadap hamba, binatang. Siapa yang beranak sampai kau bodoh begitu Kau kurang tahu nama siapa? Sampai kau terlaku, terlayak, binatang kau. Kalau kau ada di Papua, kau bicara kami Presiden Jokowi demi Tuhan. Orang kirim kau pun nama saja, kau manusia serada. Gerung. Pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, toh nanti akan jatuh juga.
itu yang akan lo alamin, Rong. Lo pasti masuk penjara, Rong, Gerung, pasti deh. Percaya sama saya, pasti masuk penjara. Ini delik aduan, lo ngina Jokowi. Lo pikir Jokowi ngelaporin lo? Buat apa, Rong? Ngurusin orang tidak mutu kayak lo. Rugi, Rong, Gerung, rugi. Percaya deh, lo masuk penjara. Karena apa? Ingat, lo udah bikin onar, lo udah bikin gaduh, lo udah meresahkan masyarakat. Ingat ya, Rong, lo masuk penjara nyusul Sugi Nur. Oke. Oh, kamu wartawan bodoh kamu. Siapa yang kritik keluarga Jokowi? Warga negara wartawan dimarahi, wartawan dimarahi. Kita rame-rame Rocky Gerung lagi gitu ya. Dan saya akan mendedikasikan beberapa VT ini khusus untuk melihat bagaimana kita itu belajar fair gitu ya. Ini Rocky Gerung, saya tidak tahu di mana. Tapi ketika ada wartawan yang bertanya mengkritik keluarga Jokowi, dia langsung sebut wartawannya bodoh dan minta dia mengkoreksi gitu ya. Dan kita juga sadar bahwa Rocky Gerung ini memang dari dulu suka mengkritik bukan hanya Pak Jokowi. Ketika dia menyebut politik dinasti misalnya, ya itu dinasti, politik dinasti itu kan berkaitan dengan keluarga gitu loh. Dan ya dia juga pernah mengkritik keluarga Pak Jokowi dong otomatis gitu ya. Dan dia nggak boleh lagi ngeles-ngeles lah. Tapi menurut saya ekspresinya itu loh, dia sampai marah mengatakan wartawan bodoh dan minta wartawan itu mengkoreksi. Bayangkan loh, hanya Rocky Gerung yang tidak boleh dikoreksi. Dia boleh mengkoreksi siapapun termasuk wartawan yang kasihan sekali ya. Mungkin wartawannya keliru bertanya atau seperti apa. Tapi sebenarnya pertanyaan itu menurut saya tidak keliru. Karena ya memang Rocky Gerung itu ya dari dulu mengkritik Jokowi termasuk keluarganya. Ya jadi keluarga Pak Jokowi ya benar gitu ya. Kalau kita mau main-main kata nih, silahkan telusuri di Google. Saya sampai tadi telusuri Google dulu nih. Ini Rocky Gerung benar nggak sih nggak pernah mengkritik keluarga Pak Jokowi? Dia mengkritik soal politik dinasti. Dan itu ada banyak di jejak berita ya. Dulu soal kasus soal Bobi Nasution yang jadi wali kota Medan, Gibran yang jadi wali kota Solo, dan dia biasa menggunakan istilah itu politik dinasti gitu loh. Jadi sebenarnya benar dia suka mengkritik keluarga Pak Jokowi. Jadi kenapa dia sentimen? Ya karena hanya itu, karena hanya Rocky Gerung yang tidak bisa dikoreksi, yang satu-satunya maha benar, dan itu menunjukkan kapasitasnya. Tapi saya hanya mau katakan bahwa kita gembira karena ya Rocky Gerung bisa menghibur kita dengan jenakahnya gitu ya, dengan kemudian stand up komediannya yang selama ini kita saksikan walaupun kesannya intelektual, tapi kita bisa menilai apakah dia ini seorang yang benar-benar intelektual atau seseorang yang memang sensasional saja gitu ya. Dan tentu saja yang perlu satu lagi yang kita pelajari dari Rocky Gerung adalah siapa orang yang berada di belakang layarnya. Karena ketika dia mengatakan dulu kitab suci fiksi, semua tenang. Dia bahkan diundang ke rumah-rumah ibadah, ya dipakaikan peci, dipakaikan sarung, ya, dan tidak ada yang mempersoalkan kenapa dia menyebut kitab suci itu fiksi, karena dia bisa mengeles gitu ya. Jadi hebat Rocky Gerung, luar biasa pokoknya. Kita lihat saja, kita pantau saja teman-teman. Kita nggak berhak untuk untuk memutuskan, karena kita rakyat kecil. Kita akan melihat ya mana yang kemudian akan baik untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu dimanapun ya, di seluruh Indonesia ada demo. Kalaupun Rocky Gerung lolos dari pasal penghinaan, mungkin aja ada pasal-pasal tertentu yang seseorang yang menimbulkan kegaduhan atau keonaran, atau karena di buruh itu juga dia ada sedikit, kalau saya lihat itu semacam provokasi dan ujaran kebencian ya. Allah alam bisawab, hanya orang-orang yang paham hukum aja yang tahu tentang itu semua. Tapi kita sadari bahwa kegaduhan itu ada teman-teman. Kegaduhan itu di media sosial dan juga di kehidupan nyata itu luar biasa. Yang menentang Rocky Gerung, kemudian yang menghadang Rocky Gerung, dan juga yang menolak Rocky Gerung dimanapun tempat itu banyak sekali. Tinggal keputusan di tangan pemerintah ya, apa yang mesti dilakukan. Jangan katakan kita buzzer dimanapun tempatnya ada buzzer. Kalau kalian mendukung, contohnya mendukung Rocky Gerung, kalian buzzernya Rocky Gerung atau Pak Anies. Kita membela Jokowi, berarti kita buzzernya Jokowi. Dan jangan bilang buzzer itu bayaran. Sampai hari ini saya sendiri juga nggak tahu gimana cara buzzer itu dibayar gimana. Ya, setiap orang yang membela A ya dengan cara apapun
itu termasuk bisa digolongkan sebagai buzzer A. Setiap seseorang yang membela seseorang yang B itu bisa dikategorikan sebagai buzzernya B. Jadi jangan bilang buzzer kalau kalian nggak tahu tentang buzzer. Sekali lagi, sampai saat ini ya saya sendiri juga nggak tahu apakah benar buzzer itu dibayar. Saya sendiri juga nggak tahu apakah buzzer itu dibayar, nggak tahu sama sekali. Kalau dibayar ya seneng lah, seneng karena apa? Kita sudah cinta sama orang yang kita bela, dibayar pula, gimana nggak seneng ya. Tetapi sebenarnya kita membela seseorang itu karena kerelaan kita, kecintaan kita, karena hati kita condong kepada orang yang kita bela, bukan semata-mata kita mengejar uang semata ya. Jadi kalau kalian bisa menunjukkan buzzer itu bisa dibayar, tunjukkan kepada kita, kepada kami, kepada saya tentunya. Mau dong dibayar, kan enak. Sudah cinta sama orangnya, kita junjung dia, kemudian dibayar pula, gimana nggak seneng? Jadi jangan pernah berkata buzzer, karena apa yang kita dukung, kita termasuk dari bagian buzzer itu secara alami, walaupun buzzernya buzzer non bayaran ya, alami ya, karena kita membela dengan hati, bukan karena kita punya tujuan tertentu, enggak. Ya kita tunggu proses selanjutnya bagaimana Rocky Gerung ya. Kita serahkan kepada orang-orang yang lebih tahu, pemerintah tentunya, untuk mengatasi ini semua supaya keadaan lebih mereda. Terima kasih. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.